anak-anak kami kelas 11 dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan Sir Alven. Kali ini kita membahas materi sejarah Indonesia di kelas 11. Kita sudah memasuki bab 3. Nah, di bab 3 ini kita akan membahas mengenai dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Nah, seperti apa konsep materi di bab 3 ini? Coba kalian perhatikan. Jadi judul besarnya di sini adalah dampak perkembangan ya, kolonialisme dan imperialisme. Nanti kita akan bahas dampak di bidang politik dan juga pemerintahan, kemudian dampak di bidang ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Namun ini saya bagi-bagi dalam penjelasan saya di video ini. Untuk kali ini saya khusus membahas yang ini ya, politik, pemerintahan dan ekonomi. Nah, yang sosial budaya dan pendidikan saya akan bahas di video saya berikutnya. Nah, jadi kita fokus di sini. Nah, baik, tetap semangat, mari kita bahas. Sebelumnya kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini. Jadi melalui pembelajaran ini nanti anak-anak kami diharapkan itu mampu menganalisis perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik dan struktur pemerintahan ya, dan juga ekonomi. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama kita lihat dulu bagaimana dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Nah, jadi yang pertama anak-anakku sekalian, bahwa para penguasa penjajahan barat, terutama Belanda ya, itu melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, pemerintah kolonial itu menjalankan politik memecah belah, atau sering disebut dengan istilah politik divide et impera ya, atau politik adu domba. Nah, maksudnya di sini bahwa kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara kita pada saat itu mereka berusaha menghapusnya dengan cara memecah belah ya. Nah, mengadu domba begitu. Nah, jadi tujuan politik adu domba ini adalah untuk memecah persatuan dan kesatuan sehingga nanti bangsa barat itu lebih leluasa untuk menguasai Nusantara kita ataupun perdagangan yang ada di Nusantara ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga, adanya nanti tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan ya. Nah, jadi bangsa barat ini juga sering sekali melakukan tipu muslihat terhadap raja-raja yang ada di Nusantara kita ya. Nah, misalnya Pangeran Diponegoro ya. Nah, dia mengajak Diponegoro untuk melakukan sebuah perjanjian ya. Nah, namun dalam hal perjanjian itu ternyata Diponegoro itu langsung ditangkap oleh Belanda ya. Nah, selain itu juga kita kenal Sultan Hairum dari Maluku ya. Nah, juga pihak Barat itu melakukan perjanjian ya, membuat sebuah perjanjian. Tetapi di saat perjanjian itu dilakukan, disitulah dibunuh Sultan Hairum ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan tipu muslihat. Kemudian kita lanjut. Kita masuk bahwa penguasa kolonial juga selalu campur tangan dalam urusan lingkungan kerajaan ya. Nah, misalnya kita tahu bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu sering sekali dicampuri oleh pihak Belanda ya. Nah, maksudnya di situ nanti politik adu domba itu ya selalu diterapkan, di mana nanti Belanda selalu berusaha mengambil alih kekuasaan di atas kerajaan ya. Kemudian yang kelima, berangkat dari politik memecah belah ini, maka nanti kekuatan kolonial Belanda itu terus memperluas wilayah kekuasaannya ya. Nah, mulai dari Pulau Jawa itu terus sampai nanti ke Sumatera dan Kalimantan juga Maluku ya. Kemudian penguasa pribumi ataupun lokal dan rakyatnya kemudian menjadi bawahan penjajah ya. Nah, hal inilah nanti yang menimbulkan sikap rendah diri di kalangan rakyat Indonesia. Kemudian yang ketujuh, dalam struktur pemerintahan dikenal adanya pemerintahan tertinggi ya. Nah, ini kita masuk dampak dalam bidang struktur pemerintahan. Misalnya itu nanti di pusat disebutlah itu dengan gubernur jenderal. Jadi yang tertinggi itu adalah gubernur jenderal. Jadi gubernur jenderal ini nanti bertanggung jawab ke raja ataupun ratu yang ada di Eropa ya, di Belanda misalnya. Kemudian di tingkat pusat ini juga ada lembaga yang disebut dengan Raad van Indië. Nah, tetapi perannya itu cenderung sebagai dewan penasehat saja. Kemudian dalam pelaksanaan pemerintahan itu juga dikenal adanya departemen-departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum ya.
Nah, misalnya departemen yang dimaksud ini dia, ada departemen dalam negeri, pendidikan, agama, kerajinan, pekerjaan umum, keuangan, departemen urusan perang, kemudian dibentuk departemen kehakiman itu tahun 1870 ya. Kemudian pertanian itu tahun 1904 yang disempurnakan menjadi departemen pertanian, industri dan perdagangan tahun 1911. Nah, ini dia departemennya ya. Kemudian kita lanjut. Dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negeri itu sangat jelas adanya dualisme pemerintahan ya. Nah, jadi maksudnya dualisme pemerintahan di sini ada pemerintahan Eropa dan ada pemerintahan pribumi ya. Nah, berbentuk kerajaan maksudnya. Kemudian dalam struktur pemerintahan dikenal adanya pemerintahan tertinggi semacam pemerintahan pusat, itu tadi gubernur jenderal ya. Nah, kemudian di lingkungan pemerintahan Eropa ini terdapat pejabat wilayah yang paling tinggi. Nah, jadi wilayah yang paling tinggi itu disebut itu dengan residen ya. Nah, ia memimpin wilayah keresidenan ya, wilayah keresidenan. Kemudian ya di bawahnya nanti itu di bawah residen ada asisten residen. Asisten residen ini itu mengepalai suatu wilayah bagian dari keresiden yang dinamakan afdeling ya, afdeling. Nah, jadi di bawah keresidenan itu kan ada lagi nanti ibaratnya kayak kabupaten begitu ya. Nah, di bawah asisten juga, asisten residen masih ada namanya pejabat ya, kontroler atau kontroleur ya. Nah, ia memimpin wilayah yang dinamakan kontrol afdeling ya. Nah, kalau sekarang kita katakanlah itu seperti kecamatan begitu ya. Nah, supaya lebih jelas lagi coba anak-anak kalian perhatikan ini dia ya. Nah, ini dia struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nah, jadi yang paling atas itu kan ada Raja Belanda ya. Nah, kemudian itu nanti di bawahnya ada langsung masuk ke gubernur jenderal ya di Batavia ya. Nah, jadi di bawahnya itu nanti ada residen atau kepala keresidenan lah ya. Kemudian turun lagi ke bawah ada asisten residen, kepala afdeling, kemudian controller, kemudian kepala penguasa lokal ya. Nah, jadi kita di sini ada datu, ada bupati, ada rejen ya. Nah, jadi kita ada di sini. Kemudian diturunkan ada kepala distrik, turun lagi paling bawah kepala order distrik, dan yang paling kecil itu adalah kepala desa atau sering disebut dengan nagari ya. Nah, inilah struktur pemerintahan pada masa Hindia Belanda ya. Oke. Kemudian kita masuk untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Itu pemerintah kolonial Belanda itu melakukan politik pasifikasi ya. Nah, kewilayahan di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Nah, dapat disimpulkan bahwa penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda ini itu baru berhasil sekitar tahun 1905 anakku sekalian ya. Nah, coba kita lihat ini dia. Jadi batas wilayah yang dimiliki oleh Indonesia sekarang sebenarnya itu berangkat dari sini ya. Nah, berangkat dari perbatasan wilayah yang disatukan oleh Belanda pada zaman penjajahan ya. Nah, ini dia. Oke. Kemudian bersatunya Hindia Belanda ini kemudian itu nanti dikenal dengan Pax Nederlandica ya. Masa setelah itu wilayah Hindia Belanda telah stabil di bawah kekuasaan Hindia Belanda ya. Nah, jadi wilayah-wilayah bagian tadi itu sudah disatukan dalam satu pemerintahan maksudnya anakku ya. Nah, jadi hal inilah nanti wilayah inilah setelah proklamasi yang menjadi wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, jadi tidak usah anak-anak kami bertanya-tanya kenapa ya Pulau Kalimantan itu terbagi-bagi begitu. Yang paling atas utara itu bagian dari Malaysia, karena itu dulu ada perjanjian antara pihak Inggris dengan Belanda ya, bahwa daerah itu dibagi ya, yang mana bagian utara yang Malaysia sekarang itu bekas jajahan daripada Inggris begitu. Nah, kemudian kita masuk anak-anakku sekalian dampak dalam bidang ekonomi ya. Nah, yang pertama dalam sistem modern tanah-tanah milik raja itu berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Nah, begitu. Yang kedua, untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperbolehkan ya, kolonial itu memperbolehkan dari penjual hasil bumi dari para petani berupa pajak ya. Nah, jadi mereka nanti penjajah ini mendapatkan
pajak itu berupa hasil bumi dari rakyat ya. Kemudian petani pun harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan ya. Nah, jadi disinilah nanti terjadi yang namanya praktek monopoli itu ya. Jadi akibat praktek monopoli ini nanti maka terjadilah perlawanan terhadap kolonial ya. Kemudian kita lanjut dalam bidang ekonomi, pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 1000 km ini ya, 1000 km di Pulau Jawa itu dilakukan dengan kerja rodi ya, ya. Jadi pada saat kerja rodi inilah sebenarnya banyak rakyat Indonesia itu yang gugur kena penyakit malaria ya, karena mereka harus membuka jalan di rawa-rawa tengah hutan begitu ya. Nah, ini sangat membuat rakyat Indonesia miskin sekali pada saat itu ya. Nah, namun demikian anakku sekalian, pembangunan jalan ini juga membawa dampak positif bagi rakyat Nusantara kita pada saat itu ya, yang mana nanti Pulau Jawa itu akses atau interaksi antar daerah itu semakin cepat ya, sehingga perdagangan juga meningkat begitu ya. Nah, jadi ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Kemudian sejak tahun 1828 itu ada era perbankan, artinya bahwa perbankan itu mulai diperkenalkan di Nusantara kita. Nah, pada saat itu dibangunlah yang namanya Dejavase Bank ya, didirikan di Batavia itu pada tanggal 24 Januari 1828. Nah, jadi kalau sejarahnya anak-anakku sekalian, Dejavase Bank inilah nantinya yang kita nasionalisasi menjadi Bank Indonesia atau Bank Sentral sekarang ya. Nah, begitu. Kemudian munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi ya. Nah, misalnya mulailah di sini nanti di jalan dibangun rel kereta api ya. Nah, namun pembangunan rel ini tentu memanfaatkan kerja rodi juga ya daripada rakyat kita begitu. Nah, kemudian terbentuknya jaringan kereta api ini menghubungkan juga melahirkan nanti antar pelabuhan yang ada di Nusantara kita ya. Nah, jadi di sini juga ada dampak negatif, ada dampak positifnya ya. Nah, selanjutnya perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi ya dan transportasi. Contoh, tahun 1746 itu kantor pos pertama sekali didirikan di Batavia ya, nah ya. Nah, itu di bidang komunikasi nanti semakin lancar. Nah, dengan demikian, dengan cara kekerasan dan perang melalui kontrak ataupun perjanjian dengan penguasa-penguasa ataupun raja lokal, bahkan kadang dengan tipu muslihat, akhirnya kepulauan Indonesia ini berada di bawah kekuasaan kolonial atau Belanda. Nah, pada masa kekuasaan Belanda inilah mulai dikenal batas wilayah, termasuk batas-batas wilayah Hindia Belanda yang kemudian menjadi wilayah Indonesia dari ujung barat atau Aceh atau dari Sabang sampai Merauke lah ya. Nah, jadi batas tanah Hindia Belanda bagian timur di Papua ini telah disepakati dengan perjanjian antara Belanda dan Inggris pada tahun 1895. Nah, itulah dampaknya ya, cukup banyak ya. Nah, ini dia wilayah kita. Itu sebabnya nanti di awal kita proklamasi kemerdekaan itu kan kita terdiri dari 8 provinsi ya. Jadi wilayah kita ini dia. Oke, itu saja bagaimana dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, itu akan saya bahas di materi atau video berikutnya ya. Nah, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan anak-anak kami dapat memahaminya bagaimana dampak daripada kolonial dan imperialisme itu sendiri ya. Dan tentunya kalian dapat memetik nilai-nilai misalnya politik adu domba ya. Nah, jadi politik adu domba itu sudah diterapkan di Nusantara kita sejak zaman dulu ya. Nah, jadi untuk saat ini ke depan kita sudah mampu memahami ya politik-politik adu domba seperti ini. Baik, itu saja. Demikian dari Sir Alven. Salam jas merah.